tipes ya hasilnya gitu. Nah baru deh keluar dari ruangan itu aku langsung menggigil karena udah tahu tipes. Sama kayak kalau aku mens. Kalau aku nggak tahu aku mens, aku nggak ngerasa sakit. Tapi kan aku tahu, oh iya ya ada sakit di perut gitu. Dah, habis dari situ, tapi hamil itu sangat-sangat menyiksa aku. Hamil itu bener-bener nyiksa aku banget. Aku nggak bisa makan. Aku bisa nahan rasa sakit ada di badan. Cuman aku tuh nggak bisa makan. Jadi makanan yang masuk ke mulut aku tuh selalu keluar lagi. Selalu muntahnya tuh kayak air keran gitu. Kayak orang kesurupan gitu yang kayak wah gitu. Aku tuh pas minggu ke 37 ya, aku tuh langsung melakukan sesuatu supaya aku cepet kontraksi, biar aku cepetan lahiran. Karena aku udah gak kuat. Aku 9 bulan tuh bener-bener di rumah, bolak-balik rumah sakit cuman untuk diinfus apa sih yang cairan yang warna putih itu. Karena aku udah pembuluh darah aku udah kayak mau pecah karena saking gak ada cairan di badan aku. Karena saking aku gak pernah minum, gak pernah makan, karena gak bisa. Jadi setiap aku makan selalu dikeluarin. Setiap aku makan keluarin. Waktu itu aku sempat bertahan kayak ini cuma bertahan 4 bulan. Tapi enggak, bulan ke-5, bulan ke-6, ke-7, ke-8, sampai ke-9 tuh aku masih mual parah. Masih gak bisa makan, masih gak bisa minum. Waktu itu satu-satunya hal yang bisa aku minum itu cuma buah Vita Apple. Yang dimana kalau tiap hari aku minum buah Vita Apple juga sebenarnya gak sehat kan. Tapi aku tiap hari minum buah Vita Apple. Ya sebenarnya gak kenapa-napa sih. Dan at least aku dapat sesuatu, at least ada air gitu loh di dalam tubuh aku gitu kan. Udah, aku ngepel lantai, pakai gym ball, makan nanas muda, segala macam supaya aku bisa kontraksi secepatnya. Akhirnya pas abang tuh, aku tuh sangat very demure and very mindful lahiran aku. Kayak aku jadi aku tidur, terus tiba-tiba ada air di dalam di kasur aku kayak basah gitu. So aku bingung ya. Nah jadi pas sebelum ada air itu aku bisa ngerasain ada cetes gitu kayak balon, kecetes kayak balon. Jadi kayak seakan-akan di perut kita tuh ada balon. Kalau balon yang dicetes sama balon yang isi air terus dicetes gitu, jadi kayak pss gitu, ngerti gak sih? Aku bisa ngerasain banget ada rasa itu gitu di dalam perut aku gitu kan. Terus aku bangun, so kayak ini pipis gitu ya. Terus aku cium dong, maksudnya aku tahu ini apa sih, soalnya aku ngerasa aku pipis gitu, tapi nggak bau pesing. Jadi kayak ini air apa ya? Aku tuh nggak tahu. Aku bilang kayak aduh ini air apa ya gitu kan. Terus kayak aduh sakit nih. Aku ngomong kalau ini air apa ya, aku nggak tahu. Ini kayaknya pecah ketuban deh gitu kan. Terus kayak oh pecah ketuban, yaudah yuk ke rumah sakit, aku mandi dulu ya gitu. Dari situ orang-orang udah pada panik. Jadi kayak nggak ada mandi, ayo cepetan. Ya udah aku ke rumah sakit, aku bawa tas makeup aku karena I wanna be pretty. Walaupun aku lahiran, I wanna be pretty gitu kan. Jadi aku makeup di mobil, makeup tipis di mobil gitu kan, dengan rasa-rasa cenut sedikit kontraksi itu. Ya udah nih, aku tuh karena ini adalah hal pertama yang aku rasain. Aku gak pernah ngerasain kontraksi sebelumnya. Aku tuh nggak tahu rasanya kontraksi tuh kayak gimana. Jadi aku tuh bingung, ini nggak sih rasanya, karena rasanya biasa aja gitu, kayak sakit-sakit apa ya, sakit-sakit standar gitu loh. Jadi aku bilang sama dokter, dok saya takut saya nggak bisa ngerasain kontraksi karena pain tolerance saya tuh lumayan tinggi. Aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya kayak pasti kerasa kok, itu kan sakit banget dok, saya di rumah sakit aja ya. So saya takut saya nggak bisa ngerasain kontraksi, dan aku takut aku lahiran di rumah dong gitu kan. Gila pede banget nih. Terus habis itu dicek pembukaan. Ternyata aku pembukaan 3 apa 4 gitu, jadi aku disuruh pulang. Tapi aku sebenarnya nggak mau pulang, jadi kita kayak keliling-keliling aja naik mobil sampai aku nggak bisa ngerasain sakit. Jadi kalau misalnya sakit ya aku balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Terus aku udah ngerasa nih, ini tuh kayak ada gitu, tapi nggak sakit yang kayak aduh nih gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi pas udah nyampe rumah sakit, pas dicek udah pembukaan 7, tapi dicek pembukaan itu sakitnya minta ampun. Rasa kontraksi nggak ada apa-apanya, sama dicek pembukaan itu aku nggak tahu ya itu tangannya masuk seberapa jauh ke dalam tubuh aku. Itu bener-bener sakit banget. Aku sampai kayak what, ini ngecek pembukaan, stop, jangan cek pembukaan gue.
gitu. Aku kayak takut gitu kan, jadi kayak aku kayak ketakutan banget. Nah akhirnya di situ aku udah nggak bisa makan, aku lemes, kayak sakit banget. Pas pembukaan yang paling sakit itu pembukaan 8 itu paling sakit, tapi aku jadi nggak bisa ngapain, aku nggak bisa makan, tapi aku nggak teriak-teriak gitu, aku cuman kayak aku nggak bisa ngomong, jadi lebih kayak so aku disuapin kayak alpukat yang diencerin gitu. Ih kayak enak deh alpukat diencerin, tiba-tiba pengen alpukat. Nah terus abis itu aku kebelet pup banget, kayak aku kebelet pup parah gitu. Aku inget banget aku kayak gini sama susternya. Aku waktu itu masih Rachel V-nya tantrum ya, masih RV tantrum 2017 ya. Jadi aku kayak ambil ini susternya, aku giniin kayak aku gituin, aku kayak mau pup, aku nggak mau, udah nggak kuat, aku mau pup, aku mau ngeden. Nggak boleh ngeden ibu, nggak boleh ngeden ibu gitu kan. Mau pup sekarang, nggak mau pup sekarang, aku bilang gitu. Aku sambil kayak ngajak berantem, ngerti gak? Mau pup sekarang nggak? Tapi suaranya kayak agak lebih kecil, kayak mau pup sekarang gitu kan. Nah karena kayak udah RV udah gak bisa sabar, gue mau berak gitu kan. Enggak ibu, ini bukan mau berak, ini mau keluar anaknya. Ini udah pembukaan lengkap cenah. Jadi aku kayak dari pembukaan 4 sampai ke pembukaan lengkap itu kayak sekitar 3 jam. Terus aku ngeden kayak 3 atau 4 kali itu keluar. Dan iya, pupupnya juga ikut keluar. Itu pas pup aku keluar sebenarnya aku malu banget ya, kayak demi apa keluar anjir gitu. Terus ya itu normal ternyata kan. Nah pas keluar, nah itulah cerita perasaan pertama. Aku ngerasa itu kayak very demure, very mindful, very mantep gitu kan. Jadi kayak cuma 3 jam, sakitnya juga gak seberapa, biasa aja. Lebih sakit hamil dan segala macam. Jadi pas aku lahiran Cafa, pas lahiran Ade, aku sombong gitu. Aku gak pernah yoga. Pokoknya aku bener-bener sombong. Aku ngerasa kayak gue bisa lakuin itu kemarin. Cuman 3 jam lahiran gue, cuman 4 jam. Normal, keren banget gue. Jadi yang kedua ini pasti juga gue bakal bisa menjalani ini semua, karena gue udah senior gitu kan dalam hati aku gitu kan. Akhirnya pas hamil kedua sama aku juga gak bisa makan. Sama orang-orang bilang kalau hamil kedua itu lebih gampang. Nggak ada, hamil kedua sama susahnya, bahkan lebih susah. Aku bener-bener kayak orang ini pembuluh darah aku tuh sampai kelihatan gitu. Terus aku tuh dirawat tuh kayak sekitar 2 minggu untuk masukin cairan warna putih. Aku gak tahu itu isinya apa ya, cairan warna putih supaya aku ada aku mau cerita segimana gedenya pain tolerance aku. Jadi pas aku abis lahiran yang pertama, aku melahirkan, udah nih aku pengen cerita dong sama teman-teman aku kan tukang ngomul kan. Aku bangun, aku cerita gini. Terus susternya datang kayak, Bu, jangan berdiri. Aku nanya, hah kenapa? Ibu HB-nya rendah, HB-nya 6. Gue gak ngerti HB 6 tuh apaan gitu kan. Kayak, enggak kok biasa aja. Tiba-tiba jeber, aku jatuh karena ngeblank banget mata aku. Terus aku ternyata harus ditransfusi darah. What gitu. Aku aja nggak tahu kalau aku tuh ternyata HB rendah parah. Jadi bisa aku lahiran tuh HB aku super rendah sampai harus ditransfusi darah. Tapi aku tuh nggak sadar dan aku tetap berdiri, tetap pipis, mondar mandir gitu. Sampai pas kalau orang-orang yang ngerti banget medis gitu kan, kalau tahu HB 6 lu gils gitu. Aku bener-bener berdiri yang pipis, yang kayak ngambil snack, bukain pintu kalau ada orang dateng gitu kan. Akhir kita ngomong pas yang kedua nih. Robek nggak bun? Aku nggak tahu kan, aku minta dijahit ya gitu. Minta dijahit ya, habis melahirkan aku minta dijahit gitu. Tapi nggak berasa sih, jujur dijahit itu nggak berasa. Mungkin karena udah euforia anak melahirkan kali ya, jadi kayak wah I'm so happy gitu. Tapi mungkin kalau sekarang dijahit sih mungkin teriak ya. Nah udah abis dari situ
Iya, robek aku nggak tahu robek atau enggak robek guys, nggak robek karena aku pembukaannya lengkap. Jadi kalau robek itu kalau pembukaan nggak lengkap tapi kita tetap ngeden gitu, makanya nggak dibolehin ngeden dari awal sama bidan dan susternya gitu. Jadi harus ngedennya tuh pas udah pembukaan lengkap. Jadi nggak robek tapi tetap dijahit juga. Aku juga nggak ngerti, aku nggak request juga sih, kayak aku nggak request deh, kayak ya udah dijahit aja sama dia. Nah, boleh ngeden itu setelah pembukaan lengkap. Oke, kita cerita lanjut ya. Akhirnya aku lahiran yang kedua, anak kedua aku lahiran. Sumpah kalau menurut aku ya, melahirkan sama hamil buat aku lebih susah hamil. Kita semua emang punya ininya masing-masing ya, punya kekuatannya masing-masing ya. Tapi kalau hamil aku bener-bener kekuat. Yang kedua pas aku, nah ini yang kedua nih, ceritain kedua ya. Jadi pas yang kedua ini aku nih ngerasa kayak gue nggak perlu pilates, gue nggak perlu yoga, gue nggak perlu ngapa-ngapain karena gue tuh udah senior bro. Lah gue melakukan hal-hal itu gitu kan. Tapi aku hamil tetap kayak orang nggak jelas ya. Aku muntah parah. Terus udah nggak, jadi tuh bukan sakit tapi lemes banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain, dan aku nggak bisa nggak mau cium apapun, nggak mau cium bau nasi, nggak mau cium bau parfum, bau sabun, bau apapun. Jadi bener-bener harus hambar, di rumah tuh harus hambar. Sampai akhirnya aku udah gak kuat lagi, aku udah ngikutin kayak yang sebelumnya, makan nanas, kayak biji bol segala, tapi gak kontraksi. Akhirnya aku ke rumah sakit pas 37 minggu, apa 38 minggu, dan aku minta induksi, yang obat induksi gitu. Jadi kayak minum obat supaya dia kontraksi gitu. Aku bilang sama dokternya, dok saya udah gak kuat lagi hamil, saya udah gak bisa makan, saya udah gak bisa ngapa-ngapain, saya mau lahiran gitu, saya mau udahan gitu, saya mau lahiran sekarang kalau udah bisa untuk melahirkan gitu kan. Terus dokternya bilang ya bisa, kita pakai induksi yang diminum gitu, yang kayak ada minum 2 obat gitu untuk kontraksi gitu. Akhirnya aku minum lah itu obat kan, minum itu obat, kok gak kontraksi ya, kok gak ini ya. Tapi tuh aku masih lemes banget sampai akhirnya aku kontraksi, dan aku pembukaan 6 apa 5 gitu, dan itu 24 jam. Itu 24 jam aku pembukaan 1 sampai 6 itu aku 24 jam. Aku sampai kayak ini kok nggak pembukaannya, gue udah bolak-balik jalan apa nggak pembukaan, aku udah lemes banget. Aku udah kayak ya Allah, ini gara-gara aku terlalu takabur, aku terlalu sombong, jadi nggak, akhirnya aku kontraksi itu total aku 48 jam. Akhirnya di situ dokter sempat bilang kayak, Bu, ini udah mau 2 hari, Mams, ini udah mau 2 hari, Mams gak bisa makan apa-apa, gak bisa minum apa-apa. Jadi kalau misalnya sebentar lagi enggak pembukaan lengkap juga, kita operasi ya, kata dia gitu. Terus aku yang kayak hancur, udah susah payah hidup gue gitu kan. Ya udah, aku bilang sama dokter, ya udah sesar deh, yuk sesar yuk gitu kan. Nah pas dicek ternyata udah pembukaan lengkap tuh, tapi karena saking lemesnya aku 2 hari kontraksi, aku nggak bisa. Ini apa sih, blok apa sih, aku nggak ngerti. Oke, aku blok ya, aku nggak ngerti cara bloknya. Emang dia kenapa? Kok harus aku blok? Aku gak ngerti caranya guys. Gimana caranya? Gimana caranya anjir? Aku gak ngerti banget lagi. Sumpah gak ngerti. Sumpah aku gak ngerti caranya gimana. Ini gimana cara ngebloknya, aku gak tahu. Oh ini aku bisa. Bentar guys, blok. Confirm, dah aku blok guys. Dah. Hah, kok ada lagi? Udah kan? Udah kelar kan?
Satu lagi. Ribet ya. Ini ya. Oke, block. Oke. Dah. Kayak gue doang kayak gini ya. Orang kalau live gak begini. Nah, udah nih. Tanya mana kan lupa. Aku tuh pas ngeden tuh aku udah gak kuat lagi. Karena aku lemes banget. Kalau ditanya sakit tuh bukan sakit yang kayak tapi kayak aku udah gak ada tenaga. Aku udah yang kayak aku udah gak bisa lagi. Udah gak bisa, ya Allah. Udah gak kuat, gak bisa gitu kan. Jadi aku bilang mau operasi aja. Terus kata Mams, ayo Mams kuat, kita coba ngeden yuk gitu kan. Nah pas Cafa tuh ngedennya cuma 2 kali. Padahal aku lemes banget karena aku udah yang kayak harus bisa. Nah udah deh. Tapi kalau ditanya melahirkan siapa yang paling susah, melahirkan Ade paling susah. Karena itu 2 hari aku kontraksi. 2 hari. Bayangin 2 hari aku kontraksi. Gak bisa makan, gak bisa minum, mau melek kayak susah gitu. Jadi itu ceritanya. Udah deh, lama ya ceritanya ya. Aku tuh kalau cerita tuh details, kayak every little details gitu. Nah aku tuh sebenarnya dari dulu tuh juga punya kayak penyakit ya, namanya hancur lupa penyakit sendiri. Iya, dua-duanya normal. Jadi tuh aku tuh punya penyakit yang sebenarnya agak kenapa aku harus yoga sebelum aku lahiran, karena aku tuh punya penyakit di pernafasan. Jadi aku tuh sering banget panic attack yang ngebikin aku tuh suka lupa bernafas. Agak aneh ya, tapi ya. Jadi selain itu ritme nafas aku itu enggak normal gitu. Jadi kalau orang tuh ritmenya tuh kayak bunyi apa sih yang kalau main piano itu yang tak tok. Nah ritme nafas aku tuh nggak beraturan, kayak bisa sangat cepat atau bisa sangat lambat, atau cepat lambat, atau ya kayak nggak beraturan gitu. Nah itu tuh jadi nyebabin aku itu jadi nyebabin kalau syaraf-syaraf di badan aku tuh kurang bekerja dengan baik gitu. Dan kadang suka kram, terus suka kesemutan, suka kedutan gitu. Karena itu nafas dan oksigen yang aku terima itu tidak cukup gitu. Jadi namanya itu high sindrom gitu. Itu yang ngebikin aku untuk kenapa aku harus yoga sebelum aku lahiran gitu. Cel, kalau dijahit itu nggak anestesi ya. Jadi kalau dijahit miu-miunya kayaknya di anestesi salep kali ya. Kayak dia anestesi salep deh, kayak dikasih salep gitu. Kayak kalau misalnya kita mau filler atau kita mau botox gitu kan kayak dikasih kayak anestesi gitu. Salep bukan anestesi suntik gitu. Iya, anestesinya tuh lokal gitu. Kurang darah. Kalau HB-nya rendah tuh kurang darah. Kayaknya kurang darah. HB rendah tuh apa ya guys? Kayak darah rendah gitu gak sih? Karena HB aku rendah habis lahiran. Terus aku disuruh makan buah bit ya. Kurang darah ya? Ya berarti gitu deh. Ambeien gak lahiran normal. Jadi setelah lahiran Ade itu ya aku ambeien dan aku sempat operasi juga karena sakit banget untuk pupuk. Aku kata sini terlalu oversharing ya kayaknya. Tapi ya jadi sebenarnya ibu-ibu yang lahiran normal itu sangat-sangat normal untuk kena ambeien setelah itu gitu. Aku nggak dibius. Aku lahiran nggak dibius. Hill operasi, aku nggak operasi, aku normal lahirannya. Apa lagi? Iya aku juga trimester sampai semester 3 juga aku mabuknya luar biasa. Enggak ini. Operasi ambeien sakit atau enggak? Enggak sama sekali, sumpah. Abis dari situ bisa pup juga kok. Kayak ya udah biasa aja, enggak ada
nggak ada gimana-gimana. Tadi aku juga kayak khawatir gitu kan, dan anjir gimana nih kalau aku mau buang hajat gitu kan, kalau misalnya habis operasi. Jadi gini ya guys, kalau untuk ibu-ibu yang habis lahirannya normal, apalagi aku 2 kali aku lahiran normal, untuk ambeien itu sangat-sangat normal karena kita ngeden parah kan. Nah jadi waktu itu aku operasi untuk pengambilan ambeiennya, dan nggak sakit untuk melakukan membuang hal-hal yang harus dibuang dari badan juga itu tidak sakit ya. ASI langsung keluar gabun. Jadi pas aku habis lahiran itu, hari pertama itu ASI aku cuma keluar 2 tetes. Tapi ternyata tuh anak yang baru lahir itu bisa loh nggak minum ASI kayak 2 atau 3 hari, sumpah. Kayak mereka tuh lambungnya tuh kecil banget gitu loh. Jadi kayak wah, santai moms. Pakai obat tradisional nggak habis lahiran, nggak sama sekali. Nggak minum apa-apa. Kalau nanti lahiran lagi pengen normal atau SC? Sebenarnya kalau aku sendiri tuh kenapa aku pengen mimpi dan maksudnya inginnya normal itu karena aku ngerasa ngurus anak tuh susah banget. Kalau misalnya aku sampai SC itu kayak kedouble banget aku untuk ngurus anak, karena pasti kan sakit dan recovery-nya lebih lama gitu. Cuman kalau emang diharuskan untuk SC, aku bakal SC anyway sih gitu. Tips lahiran normal. Jadi gini guys, lahiran normal sama lahiran SC itu sebenarnya sama aja, sama-sama susahnya gitu. Sama-sama kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lahiran normal. Ternyata kalau medis suruhnya SC, ya mau gimana ya nggak sih, kita tetap harus SC gitu kan. Cuman kalau dari aku tipsnya ya yoga tuh sangat membantu banget sih gitu. Lahirannya sebelum HPL atau lewat HPL? Sebelum HPL semua anak-anak aku tuh 37 minggu. Dan anak-anak aku itu lahirnya, si abang itu pas lahir itu beratnya tuh cuman 2,8. Jadi pas dibawa ke rumah dia jadi beratnya 2,7. Kecil banget. Sedangkan Cafa lebih kecil lagi. Dia itu pas lahir 2,6, nyampe rumah dia jadi 2,5. Itu kalau Cafa pas aku lahir 2,5 dia masuk NICU tuh. Tapi dia bener-bener kecil banget karena kan aku lahirannya juga pas 37 minggu, bukan 38 atau 39 minggu kan. Jadi mereka bener-bener kecil banget, aku tuh ngeliat mereka tuh kayak ringkih gitu karena kayak kecil banget gitu. Jadi aku emang insecure banget sama berat badan anak aku pas anak aku baru lahir, karena mereka sangat-sangat kecil. Sedangkan ya maksudnya aku juga ada comparison sama teman-teman aku yang anaknya 3 kilo, 4 kilo gitu. Sedangkan anak aku 2,7, bayangin 2,7 itu satu tangan tuh juga gak berat gitu, tinggal begini-begini doang gitu kan. Si Cafa apalagi 2,5, pipinya doang yang tembem waktu itu. Orang mikir kalau Cafa tuh gendut, tapi Cafa tuh 2,5. Jadi aku bener-bener sangat stres banget ya di situ ya guys, bener-bener stres. Apalagi kan baru pertama kali nyusuin dan bla 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 bla, sampai anak aku juga sempat masuk rumah sakit karena kuning waktu itu. Bilirubinnya tuh tinggi banget, si Cafa tuh tinggi parah. Mungkin karena kecil banget ya, karena dia kecil banget, bilirubinnya itu sampai berapa ya, aku lupa deh. Pokoknya sangat-sangat kuning yang bener-bener parah. Itu mesti disinar di rumah sakit waktu itu. Ada lagi yang harus diblok kan. Siapa lagi nih? Ratu. Bener ya, banyak banget orang-orang kayak gini di live aku. Udah ya guys,